warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina wa syafiina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq bihi lisani wa hdi qalbi bijahid nabi wa sahbil ali amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi an-nadharu lil mu'alajah. Hukum melihat karena untuk berobat. Ini penting ya. Mana kitab ini? Hilang. Oh. Yang lain masih ya. Kok bisa hilang? Taruh mana? Apa? Hilang. Kitab itu seperti istri. Apakah kau rela istrimu hilang? Sebagian ilmuwan mengatakan al-kitabu kazaujah. Kitab itu seperti istri. Istri jangan kan hilang, dipakai orang aja nggak boleh. Boleh istri kita dipakai orang? Nggak boleh. Apalagi hilang. Suami sedeng namanya itu. Nah ini hukum, boleh nggak sih ngelihat? Secara dasar kan nggak boleh ya kita ngelihat laki atau perempuan mungkin mahram. Secara dasar yang auratnya ya nggak boleh. Bahkan ngelihat wajah aja tanpa adanya alasan yang kuat, apalagi disertai dengan syahwat, itu tidak diperbolehkan. Nah, cuman dalam beberapa keadaan kita dihadapkan nih kayak gini nih. Misalkan untuk berobat, melahirkan misalkan, ya, melahirkan, nggak ada bidan perempuan, adanya bidan laki-laki. Misalkan ini dokter laki-laki. Ada mungkin ya dokter laki-laki kandungan, kayaknya ada. Pernah dengar juga kayaknya. Dokter laki-laki atau obat apalah misalkan dokter kulit dan kelamin. Nah, ternyata yang ada dokter laki-laki ini gimana nih, harus dilihat nih alat vitalnya, alat kemaluannya. Kalau untuk berobat gimana tuh, boleh apa enggak? Nah, ini di sini sebutkan yajuzu nadharu ila ajnabiyah lil mudawati bisyurut. Boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahram atau kebalikannya ya, untuk berobat disyurutin dengan beberapa syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, berarti boleh dia melihatnya. Yang pertama, an yakuna bi huduri mahramin aw zaujin aw imra'atin thiqatin. Ya. Harus dengan ini bentar dulu. 5 syarat ini setelah dicari ya di kota yang tersebut, bahkan sampai ada yang bilang batas masafah qasar. Berarti 82 kilo. Ya. Ada yang mengatakan batasnya satu kota. Batas apa seperti Jumatan, kewajiban Jumat. Satu kota. Kalau ada dokter lain yang sejenis ya kemaluannya, maksud apa kelamin, sejenis kelaminnya, maka dia nggak boleh berobat sama yang beda kelamin, nggak boleh. Ada dokter kandungan perempuan, dia wajib ke dokter perempuan. Nggak boleh ke dokter laki-laki, haram. Kecuali ada dokter perempuan tapi full, berarti dianggap nggak ada. Kayak mau melahirkan ya, ini udah darurat, dokter perempuan nggak ada, padat semua, adanya dokter laki-laki ya. Atau memang sudah dicari tapi nggak ada, dan nanti akan ada pembahasan, ada perempuan Pak Ustadz tapi nggak amanah, orangnya nggak amanah, nggak apa, fasik lah, nanti ada pembahasan nanti setelah ini. Nah ini kalau udah kita cari satu kota tidak ditemukan dokter yang sejenis sekelamin, maka boleh berobat dengan dokter yang beda kelamin, nanti perempuan ke laki-laki, dengan syarat satu, harus ditemani mahram. Berarti saudaranya, bapaknya, atau kakeknya mahram ya. Au zaujin, atau ditemani suaminya. Au imra'atin thiqatin, kalau nggak ada orang, harus ditemani perempuan yang terpercaya. Perempuan terpercaya, misalkan ustazah, atau temannya yang solehah. Artinya dia tidak boleh berobat sendirian, tidak boleh. Nggak boleh dia tanpa mahram, nggak boleh. Nggak boleh dia tanpa suami. Ada itu di berita itu berobat tapi sama dukun.
Dukun laki perempuan dok berobat sama dukun laki-laki. Udah dukun nih udah tak betul lah pastilah. Oh, apa ya? Pokoknya apa kesurupan atau apa gitu. Pokoknya non medis lah. Oh, disuruh masuk ke kamar, kata dia ini apa ritualnya khusus berat, harus saya sama pasien. Percayalah warga nih. Masuk kamar dikunci, ya. Ternyata apa yang terjadi? Di dalam kamar itu dilecehkan perempuan tersebut. Bahkan sampai ada berita hamil sama dukunnya. Ayo. Ya, tapi dokternya bilang enggak boleh harus enggak boleh. Harus paksa masuk. Kalau enggak keluar, jangan berobat. Fahim la yajtami uthnan illa wasalisuhuma syaitan ya. Dalam sebuah hadis tidaklah berkumpul dua orang kecuali ketiga pasti setan. Bahkan ada berita dokter orang Pontianak, cuman prakteknya Jakarta apa Bogor apa Bandung, pokoknya di Jawa Barat. Jadi dia perempuan berobat, dokternya laki. Hanya berduaan di ruang pengobatan itu, ruang dokter. Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau bahasa kita digrepe ya. Grepe dia ya pasien ini kan nggak sadar kan, mungkin dibius atau apa dia apa mungkin dia pikir karena berobat digrebek habis, ketahuan gara-gara apa CCTV. Pegawai ini heran, kok dokter ini bukan jam praktek kok datang praktek, paham ya? Maka dokter kan ada jam praktek tuh, kok ini bukan jamnya kok datang, terus kok yang datang tuh perempuan semua, terus kok asisten nggak boleh masuk, ya keluarga nggak boleh masuk, hanya dia sama pasien. Dipasang CCTV tanpa disadari oleh dokter, baru ketahuan. Ternyata dokternya itu melakukan tindakan asusila di kamar pasien bersama pasien. Nah, itu kita takutkan. Paham? Jadi tidak boleh berobat kecuali itu. Paksa masuk. Oh ini harus, tidak boleh. Kalau misalkan dia bilang, oh ini ada prosedurnya. Bahasa dia prosedur, atau prosedur. Memang harus seperti itu. Nah, ente lapor ke petugas dulu. Jangan percaya mentah-mentah dokter tuh. Lapor apakah benar rumah sakit ini prosedurnya kalau perempuan atau istri saya atau perempuan manapun berobat sama dokter di dalam harus berdua aja, nggak boleh yang lain. Setahu ana sih nggak boleh. Paham? Pasti ada asisten di dalamnya atau paling enggak mahram dimasukkan namanya. Kalau udah seperti itu lapor ke petugas biar diproses petugas. Kalau petugas pun mengiyakan, keluar cari rumah sakit yang lain. Paham Tom? Ya, cari rumah sakit yang lain. Enggak apa-apa kita keluar duit banyak. Ini murah daripada murah tapi kita dimurahkan ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dokternya an yakuna aminan. Nah, ini harus dokternya yang amanah. Dokternya harus amanah. Artinya yang terpercaya, yang bisa dipercaya. Misalkan, oh sakitnya di sini misalkan. Di aurat, di paha misalkan. Paha kan aurat. Artinya yang dicek tuh hanya aurat. Paha kanan apa kiri? Kanan. Artinya dibuka hanya paha kanan, nggak sampai ke atas. Takutnya ada yang degil. Buka semua. Sampai buka ke atas, sampai kelihatan kemaluannya. Nah, ini nggak amanah, nggak boleh. Faliya'dil ila ghairihi ma'wujudihi. Nggak boleh dia pindah ke dokter lain kalau ada dokter yang amanah. Wah yang sana aja lah. Sana lebih ganteng misalkan. Tapi ini amanah, nggak boleh dipindah ke sana. Berarti ketahuan syahwatnya itu. Itu syarat yang nomor berapa? Nomor 2. Syarat nomor 3, an ya'mal iftinan in lam yata'ayyan. Ya. Aman dari fitnah. Syaratnya harus aman dari fitnah. Ya ta'ayyan ini maksudnya apa ya? Agak lupa anak nih. Bawi an yu'alij. Ya ta'ayyan itu tidak ditentukan. Masih lupa. Kemarin ada nomor rojaan. Yang nggak ditentukan dokternya. Ya. Artinya acak, random dokternya itu. Fa'in ta'ayyan. Kalau dokternya udah ditentukan. Oh, ana mau berobat sama dokter ini. Ya, maksudnya gitu, paham? Tentukan dokter udah ditunjuk ini. Fa'in bagi anu alij, maka dianjurkan dia berobat. Wa yakuf nafsahu maafkan. Lalu dia menjaga dirinya sendiri sebisa mungkin. Dia jaga, jangan diceritakan, jangan diumbarkan. Kenapa? Takut fitnah. Ngapa ya perempuan ini? Dokter misalkan berobat sama dokter Ali misalkan. Kemarin dia ngomong ke dokter Ali misalnya ini. Karena nanti fitnah kan. Ana mau berobat ke dokter Ali aja. Dokter Ali dia cocok. Takutnya ada fitnah. Apalagi perempuan ini udah punya
suami. Dia harus berobat boleh, tapi harus menjaga dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Shibra Mersi. Shibra Mersi ay hasyatu ala nihayatul muhtaj. Dalam hasyahnya di nihayatul muhtaj. Siapa itu Imam Shibra Mersi? Nuruddin Abu Dia Ali bin Ali Shibra Mersi. Nah, enak nih, ingat nama Imam Shibra Mersi ini. Ali bin Ali Shibra Mersi. Ente ingat aja nama Ali. Ali bin Ali. Memang orang Arab dulu tuh paling senang itu nama itu mirip-mirip. Kalau enggak ayah sama anak mirip, kakek sama cucunya. Nah, ini Ali bin Ali. Nanti ada misalkan Hasan bin Ahmad bin Hasan. Balik lagi ya. Biar enak nulisnya. Kalau zaman sekarang namanya Roberto bin Mourinho bin Cristiano bin Messi. Ya, susah ngapalannya. Imam Shibra Mersi, Faqihun Syafi'in Misri. Ini faqih, kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya rata-rata ketemu nama beliau. Orang Misri bermadzhab Syafi'i. Ta'allam mu'allam bil Azhar. Belajar dan mengajar di Al-Azhar, Kairo. Ya, lahir tahun 997 Hijriah. Ya. Kitab yang terkenal itu Hasyiah ala Nihayatil Muhtaj. Hasyiah ala Nihayatil Muhtaj. Jadi kalau kita ngaji fikih Nihayatul Muhtaj, ngaji minhaj, biasanya Hasyiah Shibra Mersi kita bawa. Dan di beberapa forum Bahsul Masail, kitab beliau ini juga dibawa. Paham ya? Imam Shibra Mersi. Dia sekalian kenal. Karena punya nih kawan nih namanya Shibra Mersi dari Malang. Namanya Shibra Mersi. Panggilannya bro. Bro, bro. Kan si bro. Jauh sekali plesetannya. Si bro ya. Masya Allah. Sampai sekarang masih di Dalwa. Yang keempat, an la yakuna kafiran ma'awujudi muslim. Nah ini. Gak boleh dokternya kafir kalau masih ada dokter muslim. Ingat ya, ada dua dokter. Yang satu muslim, yang satu kafir. Maka gak boleh dia berobat ke dokter kafir yang beda jenis kelamin kalau masih ada dokter muslim. Walaupun mungkin katanya yang kafir ini lebih profesional, lebih perfect, lebih gak boleh. Tetap harus ke dokter muslim dulu. Nah, memang kendala kita seperti itu. Ya. Fenomena kita nengok nih, rata-rata non-muslim berkualitas. Untuk sekarang lah. Pontianak lah contoh, Pontianak. Rumah sakit Antonius tuh punya non-muslim, maju. Tengoklah rumah sakit orang Islam, salah sebut lah nama. Tahu seorang kan? Sampai ada orang kita bilang begini, lebih baik aku mati daripada masuk rumah sakit itu. Enggan. Padahal bawa nama Islam. Ya. Kayak anak 2 tahun yang lalu sakit kelenjar getah bening, lempar sana, lempar sini, lempar ini, tunggu hasil ronsen, tunggu hasil apa namanya USG. Tunggu lama seminggu nunggu Allah, kita udah sakit nunggu seminggu. Buat hasil lab keluar tuh, sekali pergi ke Karitas. Jam 1 siang masuk, dah besok lohor dah balik rumah. Cepat, tak sampai 12 jam, langsung operasi. Lab langsung keluar. Laju, tapi duitnya laju ya. Nah, lumayan nak habis banyak tuh. Kalau murah mang, cuman itulah murah, bertele-tele gitu ya. Jadi untuk sehat pun mahal gitu ya. Sehat pun mahal. Nah, itu memang kendala kita lah. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lah. Orang-orang Muslim ini harus berkualitas. Orang-orang ilmuwan non Muslim banyak yang berkualitas. Orang Muslim rata-rata gelar ya. Doktor ilmu tak ada. Mana cerita tu? Non-muslim tu jurnalnya Scopus. Orang kita Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Rendah-rendah semua. Tak semuanya. Tapi fenomena yang di sini kita tengok gitu rata-rata ya, walaupun ada beberapa yang Masya Allah. Ya Ustaz Ana, Dr. Syarani itu Masya Allah. Ya, yang baru wafat ya. Profesor Dr. Tamrin, Rektor Untan. Itu ahli kimia itu. Profesor. Ahli kimia, ada ahli nuklir. Jadi ulama itu bukan hanya yang ngerti agama, itu Abdul bagus. Tapi yang kayak gini ini kita harus apresiasi. Orang alim juga itu orang alim. Negara barat itu, khususnya Rusia ya, itu mereka pembangkit listriknya udah pakai fusi nuklir. Udah pakai nuklir lah. Jadi nuklir itu bukan hanya bom, tapi bisa jadi pembangkit listrik. Dan nuklir sebesar ini katanya, sebesar ini nuklir,
itu bisa menghidupi satu kota puluhan tahun. Tenaga nuklir. Satu kota Pontianak ini puluhan tahun. Cuman sebesar ini. Apa namanya? Faham? Lah kita masih berdebat Wahabi, Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur sesat. Bila maju? Yang muda-muda masih mikir nak kahwin, ya, pikiran cewek, bila maju? Kuliah masih zona aman, tak ada mau ambil yang jurusan yang menantang. Jurusan itu, padahal itu udah banyak dah orang di situ, ya. Kenapa? Nyaman Pak Ustadz, goyang-goyang kaki lulus. Ya, tak maju-maju. Di kelas pun tak ada yang belajar. Nah, itulah jadi PR kita bersama. Ya. Kenapa Muslim tertinggal? Kenapa? Padahal dulu Muslim jaya banget. Kita jangan terpaku sama sejarah. Termasuk di ilmu medis ini. Non-Muslim, Masya Allah, totalitas. Orang Muslim nih, aduh ya. Pernah anak berobat di rumah sakit sini ada. Impus salah masuk. Sampai segitu ya. Bercecer darah anak. Salah masuk urat. Bercecer. Allah macam mana nih? Anak kira dapatlah kompensasi kan. Apa gratis ke bayar ke? Karena waktu itu anak umum. Dari BPJS. Apa dia bayar tetap dah darah kita keluar darah keluar darah banyak, urat salah ya, nyucur darah, badan lemas, ngalir macam air keran gitu. Salah masukkan tu 2 tahun yang lalu tak salah masukkan jarum, salah buat rupa budak magang. Itulah Indo. Nah, terus yang kelima, an la yakshifa illa qadra haja. Dia enggak boleh membuka aurat kecuali seperlunya, qadra haja, seperlunya. Illam yaghudda basaru, jika dia tidak menundukkan pandangan. Nah, wa illa, jika tidak harus buka misalkan. Jaza kashfu bakil udwi az-zaid alal haja. Boleh dia membuka sebagian daripada anggota tubuh yang sisa ya, tapi secukupnya. Inilah fungsi daripada amin tadi, amanah. Misalkan daerah selangkangan, ya. Kalau saya sakit nih, kelenjar getah bening misalkan, selangkangan, ya. Ada yang di sini, ada yang di selangkangan. Ya dokternya harus ngelihat aurat kan. Kebetulan dokternya perempuan misalkan. Atau dokter laki-laki pasti ini perempuan. Ya buka selangkangan aja. Kalau misalkan harus buka melihat sekitarnya, ya dia hanya bisa dia naikin dikit itu sekiranya tidak kebuka kemaluannya. Tapi ada harus buka semuanya. Buka semuanya. Udah gitu cukup dokter aja ngeliat, semua nengok. Ya, asistennya nengok sampai mana. Ini haram. Berarti melebihi haji. Ini contoh aja ya. Jadi ini kalau kamu jadi dokter nanti misalkan. Amin. Dokter itu juga ilmuwan. Paham? Dokter itu juga banyak ilmuwan dari muslim jadi dokter, Ibnu Sina, banyak. Misalkan jadi dokter. Ada perempuan berobat sama ente. Wah cakep nih. Amanah ente. Tanya dulu. Ente udah berobat ke dokter lain belum? Udah nyari dokter lain belum? Oh belum Pak Dokter. Wah, mohon maaf ya. Kecuali ente dokter umum ya. Ini dokter yang harus membuka aurat. Ya. Cari dulu. Di sana ada dokter perempuan. Coba ke sana dulu Bu. Karena ini saya harus membuka aurat ibu. Dan kita bukan mahram. Jangan melakukan kawin pula ibu itu di situ. Kecuali misalkan anak udah cari Pak Dokter Pontianak nih ndak nemu anak dokter yang sejenis, cuman dokter aja nih. Ini prosedurnya. Ada suaminya enggak? Ada panggil suaminya Bu. Enggak boleh ibu tunggu dulu di luar. Kita bukan mahram. Gitu dokter yang amanah itu. Jangan. Wah lumayan rezeki nih. Jangan. Paham? Naas nanti kamu. Mana bawa mahram ada, bawa suami, suruh suaminya masuk. Di mana sakitnya? Oh di sekitaran sini Pak Dokter, tengah ada sesak ulu hati. Nanti harus pakai alat apa namanya stetoskop ya. Cek. Cek tuh ya ini aja. Jangan kau buka pula baju semua. Wah haji mumpung nih buka. Itu namanya dokter cabul. Misalnya itu haram tak boleh. Nanti tanya kok buka semua. Saya harus ini. Ya kan kita bisa aja buat alasan kan. Nggak bisa Bu, nggak kedengaran di sini. Harus turun ke bawah kedengaran. Wah ini haram, nggak boleh. Laknatullah. Itulah gunanya ada mahram kan bisa ngerem ya.
Jangan buka pintu seton. Ya, jangan buka pintu seton. Itu pintu seton itu. Buka bu kaos. Padahal bisa buka kancing mungkin. Buka ini satu dua kancing ya kan. Karena untuk stetoskop ngecek mungkin ya. Ini nggak harus buka semuanya bu. Karena saya juga harus ngecek pusernya. Masa ada stetoskop di sini misalkan? Misalnya ya. Mohon maaf bu ya, agak bawah dikit ya, nggak kedengaran detak jantung ya. Misalnya ya. Nah, ini haram nih, ini dokter Walid akhirnya. Nah, sehingga ini 5 syarat ini harus terpenuhi dan harus amanah. Ya, harus amanah, jangan dijadikan ajang kesempatan, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Qala Allama al-Khatib, berkata Imam Khatib. Khatib di sini kalau disebut Khatib berarti Al-Khatib Asy-Syirbini, pengarang kitab Al-Iqna. Baru kemarin ada yang bertanya karena jawabnya pakai kitab beliau. Pakai pendapat Imam Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna. Afdol mana? Sapi apa kambing? Kalau satu-satu, afdol sapi. Tapi kalau patungan, sapi kan boleh patungan kan? Sampai 7 orang kan? Lebih afdol 1 orang 1 kambing. Daripada patungan 7 sampai afdol ya. Tapi yang patungan lebih afdol daripada tak ada kurban sama sekali. Jadi kalau ente punya duit banyak, bagus sih beli kambing sekaligus. Tapi kalau ente pengen kurban, mau beli kambing enggak cukup duit karena memang mahal ya kambing. 3 juta, 4 juta. Kalau sapi 2 juta 300 sudah bisa dapat. 2 juta pun udah bisa dapat. Ya udah ente ikut patungan sapi. Lebih afdol daripada enggak kurban sama sekali. Jadi kalau duit ente banyak, beli kambing. Apalagi beli kambing Itawa, 7 juta, 8 juta itu ya. Itu domba-domba. Ini Imam Khatib Asy-Syirbini mengatakan, yu'tabar fi nadhari wajhul kafin mutlaqul hajah. Wa fi ghairihi ma ada su'atin ta'akkuduha. Dianggap ya fi nadhar melihat kepada wajah dan kafin itu mutlak hajat. Mutlak untuk hajat aja. Jadi walaupun dia berobat, kamu tetap menjaga pandangan. Kecuali kalau ada hajat. Misalkan gigi ya, dokter gigi ngelihat atau apa sebagainya. Jadi walaupun berobat, wah cantik ini, boleh, tidak boleh. Tetap nggak boleh ngelihat kecuali ada hajatnya. Harus menjaga pandangan. Wafi gharihima, selain daripada wajah telapak tangan, ma ada sawaten, selain daripada lubang kemaluan depan dan belakang, tak aku dua, lebih hati-hati lagi. Paha, pokoknya bagian aurat lah, ya. Bi antakuna mimma yubihu tayammum kasyiddatil dhara. Ya, apa namanya? Kaedahnya ta'akud itu apa? Kaedah hati-hati. Seperti diperbolehkan tayamum. Kasyiddatil dhara. Syiddatil dhara itu orang yang sangat sakit. Contoh, ente boleh nggak sekarang tayamum? Nggak boleh. Kecuali beberapa alasan di bab tayamum. Misalkan sakit. Apakah semua sakit boleh tayamum? Enggak kan? Sakit yang kalau wudhu, 3 itu kan. Kalau wudhu, lama sembuhnya, atau tambah parah sakitnya, atau bisa menyebabkan kematian. Baru ente boleh tayamum. Artinya tayamum itu boleh bagi yang sakit, tapi harus ketat prosedur sakitnya. Dan itu pun harus rekomendasi dokter. Bukan pandai-pandai ente. Menurut anak-anak kalau kena air ini mati anak ini. Itu pandai-pandai ente ya tuh. Santri ini ya kena biku sikit ya nak balik. Mati aku nih biku nih. Padahal tak ada orang mati karena biku. Cantengan. Paham? Pandai lah. Jadi harus dokter yang tahu ini bahaya benda. Dia boleh kena air benda. Itu kaedahnya. Harus hati-hati maksimal. Sama dengan melihat aurat itu. Harus betul-betul hati-hati. Udah nggak ada opsi lain selain ngelihat, baru ngelihat. Kalau misalkan bisa ngeraba pakai tangan tanpa melihat. Kalau pakai tangan kan bisa pakai sarung tangan ya kan, pakai penghalang gitu. Oh, misalkan di mana di paha. Coba ya saya pegang dulu ya. Pandangannya ke atas. Oh iya ini ada benjolan ini. Oh iya ini. Misalkan. Ya dia harus melakukan itu. Dan jangan melihat. Begitu kaidahnya. Ofis sawaten, apalagi sawaten, kemaluan depan, kemaluan belakang. Mazidu ta'akkudiha, lebih dikuatkan lagi. Bi an la yu'addal kasyaf bisababiha hatskanil muru'ah. Sekiranya tidak dianggap ketika kita membuka aurat sebab berobat itu bisa mencederai kehormatan atau harga diri. Hatskan itu mencederai atau merusak al-muru'ah, harga diri. Nah, seperti yang Anda contohkan tadi itu.
Kalau misalkan bisa ngeraba, raba dulu. Jangan sembarangan. Ya. Ai likauni syadidatan jiddan. Karena memang sangat berbahaya, sangat ketat. Omithul sawatin. Dan ulama juga mengatakan seperti kemaluan depan belakang itu adalah maqaruba minhuma. Yang mendekati keduanya. Kalau laki-laki ya kemaluan, ya bagian bawahnya itu apa namanya? Hos apa? Apa itu ya? Yang gantung itulah itu kan. Bagian lubang belakang juga. Pokoknya mendekati sekitar itu. Perempuan juga selangkangannya dan lain sebagainya. Itu juga sama. Harus hati-hati. Hukumnya sama. Kama fi syarah Romli. Sebagaimana disebutkan di syarah Romli. Itu kitab Nihayatul Muhtaj, syarah Minhaj juga. Wa nadharu tabib bil ajnabi ka nadhari tabib bil ajnabiyah. Hukum kebalikannya juga berlaku. Dokter perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahram sama seperti laki-laki melihat kepada pasien perempuan. Fa yajuzu bi syurutin madhkurah. Boleh dengan syarat-syarat yang barusan kita baca tadi. Ada 5 ya kan. Hadza kulluhu illam yujad tabib. Ini semua, ini tadi yang disebutkan. Jika tidak ada dokter yang sejenis, ya juzu lahu nadharu li jamil badani kazawj. Yang diperbolehkan bagi yang melihat seluruh badan seperti suami. Kalau suaminya dokter, ya dia wajib berobat sama suaminya. Auli ba'dihi, atau yang boleh melihat sebagiannya, kal mahram, seperti mahram. Ya kan saudaranya dokter, ya dia wajib berobat sama saudaranya. Nah, saudara kan bisa ngelihat sebagian aurat. Wa illa jika tidak, kana huwa al-muqaddam. Hukumnya sama seperti yang barusan kita baca. Fahim tu memla. Baca ini. Faedah yang nomor 2. Zakar ar-Ramli. بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم ونقل عن ابن حجر أن الأكثر مهارة لو كان من غير الجنس والدين يقدم على غيره ثم مثل الطبيب فيما مر الخاتم والقابلة فيجوز لهما نظر الفرج ومسه في الحاجة إلى ذلك. Imam Romli menyebutkan dalam kitab Nihayah. Ada dokter, wujud tabib, ada dokter. La yarda illa bi aktsar bin ujrati mithlihi. Dia enggak mau kecuali bi aktsar bin ujra bi mithlihi, diupah dengan harga yang tidak wajar. Diupah double, aktsar, lebih banyak min ujrati mithlihi dari harga sewajarnya. Ada dokter nih Pak Ustadz yang sejenis. Tapi mahal, ini secara hukum ya. Kalau secara etika sih, kalau anak pribadi ya enggak apa-apa keluar duit banyak. Yang penting terhormat itu. Tapi andai kan ada dokter tapi mahal. Harga yang lain misalkan 300.000 sama dia bisa 1 juta. Mahal kan? Yang lain 1 juta sama dia bisa 2 juta lebih, 3 juta lebih. Kalau adam, maka dokter tadi dianggap seperti nggak ada. Berarti nggak ada cahaya yang lain. Ada dokter mahal semua. Yang murah si muslim ini. Rahim. Nah, maka astagfirullahaladzim, kembali ya. Ada dokter mahal tapi muslim. Yang murah hanya yang kafir. Yang muslim ini anggap nggak ada. Nanti boleh berobat kepada yang kafir murah. Bal la wujida, disebutkan la wujida kafir yarda biduniha wa muslim yarda illa biha uhtumila annal muslim kal adam. Andai kan ada orang kafir non muslim, dia ridho nggak dibayar atau dibayar murah gitulah. Wa muslim la yarda illa biha, ada orang muslim dia nggak mau ngobatin, tidak ridho illa biha kecuali dibayar, diupah, perhitungan. Ya, ini dilema juga jadi dokter nih. Uhtumila annal muslim kal adam, maka dianggap muslim itu seperti tidak ada, seperti nggak ada. Nanti kalau jadi dokter muslim itu jangan mahal-mahal. Wana memang gini sistem kita itu. Anak kan udah mahal Pak Ustadz. Dokter tuh termasuk sekolah paling mahal. Kedokteran itu. Jadi kalau masuk IAIN paling berapa lah. Ya. Belasan juta paling mahal. Kalau dokter sampai MM-an. Anak punya kenal orang Bogor. Dia masuk salah satu kampus ternama di Indonesia. Kedokteran. Itu P2M. Itu masuk doang loh. Belum yang lain ya.
biaya masuk aja 2M. 2M itu tahun berapa sebelum Covid? Atau sekarang berapa? Belum semester, belum terbitkan jurnal. Bahkan mungkin beli mayat, katanya kan ada juga beli mayat kan, kedokteran itu. Cari mayat yang tak ada, susah tuh kan. Kalaupun ada mahal tuh beli itu, rumah sakit. Atau apa itu beli organ tubuh dan lain sebagainya, praktek mahal. Hanya karena anak kuliah mahal, sekolah mahal, ya anak jadi dokter, tak mahalin buat balik modal. Akhirnya mahal semua akhirnya. Untung ada BPJS. Tapi kan nggak semua rumah sakit, nggak semua klinik nerima BPJS. Coba ente sekali-sekali testing. Masuk rumah sakit non BPJS, tanpa BPJS. Mahal. Daftarnya 140.000, daftar itu. Cuman namanya siapa, tinggal di mana, KTP-nya Bu, oh iya fotokopi, seret, ini Bu ya, 140.000. Cuman gitu ya tuh. Ya, tak sampai 5 menit. Kau khutbah Jumat, pegang teks ini itu sama imam 200.000. Haim ya, beda sama dokter. Mahal emang, mahal. Pernah dulu anak-anak sakit campak, obatnya 2 juta lebih. Obat apa cuma 2-3 jenis, 2 juta lebih. Umum ya, karena campak itu. Mahal emang, mahal. Maka jagalah kesehatan. Karena sehat itu mahal. Ente ini kan suka kerja bakti kan. Masya Allah bagus tuh. Tapi kalau kena paku, segera berobat. Jangan sayang buat kesehatan. Karena ada tetangga anak kena paku dibiarkan, sayang. Obatlah, sampai demam apa. Nggak sayang duit. Akhirnya herbal. Herbal pun nggak tahu bener apa enggak. Kasih bawang, kasih apa. Kita nggak tahu herbal, itu kan herbal loh. Cara ngobati orang dulu-dulu kan. Cuman kita nggak tahu itu ampuh apa enggak. Kasih bawang, kasih kunyit lah kata Demi itu. Udahlah berobat ke dokter, udah terbukti. Udah ada labnya, paham? Obatnya udah jelas. Akhirnya meninggal, kena tetanus. Gara-gara sayang duit. Meninggal, kasihan anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita sakit, jangan pelit-pelit. Ya setidaknya beli obat warung dulu lah, enggak apa-apa. Obat warung. Murah tablet untuk penanganan pertama. Udah ada perubahan baru kita bawa obat. Kalau berobat, kalau jadi dokter jangan mahal-mahal ya. Khususnya kalau ada yang berobat. Kalau bisa digratiskan. Wanukila an Ibni Hajar. Dinukil dari Imam Ibnu Hajar. Annal aksara maharatan. Bahasanya dokter yang upahnya mahal. Walau kana min ghairi jenis. Walaupun bukan sejenis. Waddin. Dan bukan beda agama. Yuqaddam ala ghairihi. Didahulukan daripada yang lain. Semua mitur tabib. Kemudian yang seperti itu tabib juga fi mamarra al khotin. Tukang khitan. Ya. Tukang khitan. Qabilah ini apa qabilah? Enggak ada sinyal. Susah sinyal sini. Nantilah. Wa yajuzu lahum an-nadhrul farad wa masuk. Maka boleh juga bagi dia untuk melihat kemaluan dan menyentuhnya lil hajah karena ada hajat ya. Qabilah apa ya? Ya tukang khitan ya harus ngelihat lah. Kalau enggak nanti salah potong nanti. Awalnya mau motong kulup, semua terpotong. Gara-gara tak ada nengok. Ya tukang khitan harus nengok. Kalau enggak bahaya. Karena hajat ya. Tapi setahu Ana sih tukang khitan itu laki-laki. Belum nemu, enggak tahu ada mungkin. Yang perempuan itu ada, cuman Ana belum ketemu. Dulu Ana ngadain khitanan massal sama beberapa Pak Haji gitu. Itu kita cari tukang khitan laki-laki. Enggak perempuan enggak ada. Tukang khitan perempuan. Walaupun perempuan juga harus khitan. Ada tapi dikit mungkin, dikit. Mas'alatun sampingnya.
Nah, الصبي المسلمة والمراهق الصبي الكافر كذلك المرأة الكافرة والمسلمة فإن تأذر فالأجنبي الكافر. nah, ini urutan. Kalau perempuan muslimah ingin berobat, urutan dokter-dokternya, urutan kelamin dokternya. Wujida bil mar'ah illatun. Seorang perempuan ada kena penyakit. Faradati tatabbub. Lalu dia ingin berobat. Qaddamatil marad muslimah. Yang pertama, dia harus mendahulukan perempuan yang muslim dulu. Harus yang pertama nih. Kalau nggak ada, maka fasabiyal muslim ghair murahik. Nah, cari dokter ya anak kecil muslim yang belum balik. Ghair murahik tuh mendekati balik ya. Cuman nggak ada ini. Nah, dokter tuh mahal. Terus belajarnya lama. Butuh otak cerdas. Ya kali aja ada ya, kali aja. Nggak ada, Pontianak nggak ada. Ya dokter kecil nggak ada. Kalau nggak ada, fasabil kafir kadalik. Dokter anak kecil yang kafir, yang gairu murahik, yang belum mendekati balik. Nah, baru kalau nggak ada semua ini, ya dahulukan filmatil kafiro. Anggaplah yang sobi ini nggak ada. Cari dulu perempuan muslimah. Kalau nggak ada, cari perempuan yang kafir dan muslim. Dengan syarat, kalau misalkan banyak, dahulukan yang amanah ya. Ada Pak Ustadz, ada 3 dokter perempuan muslim kafir. Mana yang saya pilih? Cari di antara 3 dokter itu yang amanah. Ayo, tentu juga yang murah harganya. Seperti tadi. Kalau muslim ajnabi. Baru kalau nggak ada, itu cari muslim laki-laki yang bukan mahram. Jadi selama masih ada dokter perempuan, walaupun non muslim, wajib didahulukan. Jangan langsung loncat ke muslim ajnabi, jangan. Nah, kalau nggak ada muslim ajnabi, fa in ta'adzar, jika tidak ada juga, maka fal ajnabiyul kafir, baru boleh kita berobat sama kafir yang bukan mahram, laki-laki kafir yang bukan mahram. Ibn Ziyad 338. Berikutnya. أجاب بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم بكل كبد حراء وفي رواية قدبة أجر وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره. Susah sih yang sini. Su'ula Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ditanya, bimalab tuhu. Terhadap lafad ma hukmu tib al-kafir. Apa hukum berobat sama orang kafir? Dia berpendapat, ya juz. Boleh. Ya juzu boleh tibbul muslim li kafir. Boleh berobat orang muslim terhadap orang kafir. Walaupun dia kafir harbi. Walaupun dia kafir harbi. Kama yajuz lahu an yatasaddaqa alaih. Sebagaimana boleh bersedekah kepada kepada orang kafir ya. Walaupun secara urutan dia yang terakhir nanti. Wa amma tatabbubul muslim, kita skip hadisnya dulu ya, karena anaknya susah nih nyari yang versi lengkap hadisnya. Adapun berobatnya orang muslim terhadap orang kafir, kalau tadi mengobati salah ya. Kalau tadi orang muslim mengobati orang kafir. Kalau ini berobat, tatabbub itu berobat. Fa inna yajuzu.
Maka boleh infak ada musliman. Jika tidak ada orang muslim. Ghairahu yakumu maqamu, yang menduduki kedudukannya. Maka nadzalikal kafir, dokter yang kafir itu ma'munan, terpercaya. Bihaitsu la yukhsha dararuhu. Sekiranya tidak diketahui ya mudaratnya, tidak diketahui salah. Sekiranya tidak dikhawatirkan atau tidak ditakuti mudaratnya, dorornya itu ya. Naam. Jadi orang muslim boleh mengobati orang kafir walaupun harbi, tidak apa-apa, asal ada alasannya. Kalau orang muslim berobat sama orang kafir boleh, kalau memang tidak ada yang lain. Itu memlah. Nah, ada yang